Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Kekuatan kristal hujan tidak sekuat yang dibayangkan. Jika bukan seperti yang dikatakan Tian Wu, maka kekuatan kristal hujan cukup untuk langsung melenyapkan Su Xingyi. Tapi, hasilnya bukan itu, melainkan hanya menyegel Su Xingyi ke dalamnya. Sosoknya ditutupi oleh kristal hujan. Sampai sekarang, Xiaoyan dan Sue masih terjerat konfrontasi. Xiaoyan tidak tahu berapa lama kristal hujan bisa menyegelnya. Tidak peduli apa, dia harus memanfaatkan waktu untuk membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Kalau tidak, akan sulit untuk bertarung 1 lawan 2. Jika Xiaoyan tidak bereaksi tepat waktu menggunakan kristal hujan, kemungkinan besar dia sudah terpotong oleh pedang itu. Yao Beng, Xiaoyan langsung memfokuskan seluruh perhatiannya ke Sue di depannya. Menurutnya, dengan kekuatan fisiknya sendiri, Xiaoyan tidak yakin memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Bukan karena dia lemah, tetapi kepercayaannya pada level lawannya. Pihak lain tidak hanya keabadian dewa tingkat ketiga dengan 6 sumber, tetapi bahkan melatih tubuhnya ke jalan kekuatan aturan fisik. Xiaoyan tidak bisa membunuhnya hanya mengandalkan konfrontasi kasar tanpa waktu yang lama. Tidak mungkin mengalahkan tubuh fisiknya. Namun menurut pemahamanku, siapapun yang terobsesi dengan pemurnian tubuh dan menggunakannya untuk mencapai keabadian, pasti kekurangan kekuatan jiwa. Gumam Xiaoyan. Yao Beng diarahkan ke jiwanya. Cahaya di matanya mulai berputar, dan cahaya yang terik itu seperti siang hari, seolah mampu menghilangkan kekosongan dan kegelapan di sekitarnya. Dia menggunakan teknik ini lagi. Sue sepertinya telah mengamati pertarungan Xiaoyan dengan cermat, terutama cahaya aneh itu yang dapat membuat orang terpaku hanya dalam sekejap. Sue memperhatikan hal ini, jadi dia mengambil tindakan pencegahan dan segera mengangkat tangannya untuk menutup matanya. Melihat ini, Xiaoyan menyeringai. Tanpa jeda dia langsung melanjutkan dengan domain api. Domain dewa 10.000 api, api bayan. Jika itu sebelumnya, Xiaoyan mungkin tidak bisa menunjukkan potensi penuh yang dimiliki jantung api bayan. Namun sekarang berbeda. Dia memiliki kemampuan untuk membuat jantung api meledak dengan kemampuan dan kekuatannya yang sebenarnya. Baru pada saat inilah keunikan kekuatan api bayan ditampilkan sepenuhnya. Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya. Api putih transparan menyelimutinya. Segera kedua sosok itu menghilang dan memasuki domain dewa abadi. Mata Sue menunjukkan ketakutan. Sebelum api mengelilinginya sepenuhnya, dia mengangkat tangannya dan meledakkannya ke dalam kekosongan di depannya, menghancurkan gunung dan sungai dengan kekuatan. Dengan teriakan Sue, kekosongan di sekitarnya segera bergetar hebat dan pecah seperti cermin. Memang dia menghancurkan 10.000 domain dewa api Xiaoyan, tetapi pada saat yang sama, kekuatan bayan juga dilepaskan. Dua sosok kembali muncul di medan pertempuran. Namun pemandangan yang muncul membuat banyak yang mulia Taisu di atas kapal Void membelalak. Jantung emas berdetak kencang di telapak tangannya, dan lubang darah ganas muncul di dada salah satu sosok itu. Segera tubuh itu tersulut api yang berkobar, dan jeritan terdengar setelah jeda. Su Xingyi, apa yang kau lakukan dengan berdiam diri? Sue yang kesakitan itu tidak bisa untuk tidak berteriak dengan suara serak. Jelas di levelnya saat ini, kehilangan jantung tidaklah cukup membunuhnya. Paling-paling hanya membutuhkan sedikit jeda untuk bergenerasi kembali. Namun pada saat inilah dia mengerti betapa mengerikannya kekuatan tempur Xiaoyan. Kartu truf yang ditampilkannya seringkali mengejutkan dan tidak dapat ditolak. Sekarang dia Sue yang awalnya sangat percaya diri telah kehilangan keberaniannya untuk melawan Xiaoyan 1 lawan 1. Oleh karena itu, dia menaruh perhatian pada Su Xingyi di depannya. Dia tidak mengerti mengapa Su Xingyi yang seharusnya berada di atas angin untuk menikam Xiaoyan malah jatuh ke keadaan tersegel seperti patung. Di sisi lain, Xiaoyan tidak berniat menunda apapun ketika sosoknya bergerak lagi. Dalam sekejap dia melintas dan muncul di depan Sue, mengangkat tangannya dan menebaskan penguasa Suan. Sue menyilangkan tangannya sebagai tanggapan. Setelah dentuman keras, sosoknya dipaksa mundur ke belakang. Jejak api yang tertinggal di tangannya sulit untuk dipadamkan. Tetapi kekuatan tempur Sue jelas lebih kuat. Dia dapat sepenuhnya mengabaikan hal ini, dan sedikit penyerapan vitalitas ini sama sekali tidak mempengaruhinya. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat di level ketiga dengan 6 sumber.
Selain itu, dia juga orang kuat yang melatih tubuh fisik. Namun meski begitu, Sue berada dalam kesulitan dan menderita kerugian besar. Dia tidak mendapatkan respon apapun dari Su Xingyi, yang terakhir disegel oleh kristal es dan bisa melihat situasi pertempuran. Tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan pedang Void pemburu jiwa miliknya pun disegel. Pada saat ini Sue tidak lagi berpikir untuk bertarung lagi. Kekuatan tempur Xiaoyan melebihi ekspektasinya. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki cara penahan seperti itu, yang secara langsung menyegel Su Xingyi sampai dia tidak bisa bergerak. Selain itu, jantung api yang dimilikinya sangat merepotkan. Jika dia terus berlanjut melawannya seperti ini, orang yang akan jatuh ke tangan Xiaoyan adalah dirinya. Memikirkan hal ini, Sue tidak berani ragu-ragu ketika menarik diri dan berniat kembali ke kapal Void Taisu di kejauhan. Sosoknya melesat dengan kecepatan penuh. Di sisi lain, Xiaoyan mendengus dingin saat melihat ini. Langkah kakinya berubah dan guntur ekstrim menyambar di bawah kakinya. Dalam sekejap, sosoknya berkedip dan muncul di kejauhan. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Sue. Brengsek! Tidak heran banyak yang mulia jatuh ke tangannya. Kekuatan orang ini sama sekali bukan keabadian dewa tingkat pertama. Ketakutan di mata Sue membuatnya membalas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mencoba mundur dari medan perang. Xiaoyan terus mengejarnya. Dia pasti akan membunuhnya di sini. Kakak kedua, selamatkan aku. Saudara Xuanzan, selamatkan aku. Ketenangan Sue telah hilang, dan ketakutan akan kematian membuatnya tidak lagi peduli dengan apa yang disebut martabat. Angin kencang menderu-deru. Sue berbalik lagi, tetapi cahaya putih menyala di depannya. Segera mata Sue melebar, dan dia panik dengan gugup. Kali ini, dia tidak bisa menghindari cahaya Yao Beng Xiaoyan. Baik jiwa maupun tubuhnya tidak dapat ia kendalikan. Bagi Sue, perasaan ketidakberdayaan jangka pendek ini serasa seperti 1000 tahun. Ketika dia mencoba yang terbaik untuk bangun, rasa sakit di tubuhnya langsung membuatnya sadar. Tubuhnya terbakar lagi, dan kali ini vitalitasnya menghilang dengan cepat. Kekuatan 6 sumber aturan, buka. Sue sepertinya meminta bantuan tanpa hasil, dan ada ekspresi tekad di matanya. Karena tidak ada yang akan menyelamatkannya, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Menang atau mati. Dengan teriakan tajam Sue, dia mengepalkan kelima jarinya dengan keras, menyebabkan seluruh kekosongan bergetar, dan dia menghantam kehampaan dengan putus asa. Kekosongan bergetar hebat. Kekuatannya terus menyebar, membentuk dampak yang menyebar ke area yang luas, dan memaksa Xiaoyan mundur. Apakah ini sumber 6 kekuatan yang dimiliki keabadian dewa tingkat ketiga? Memang jauh lebih sulit untuk dibunuh. Xiaoyan menghindari serangan itu, tetapi dampak tak kasat mata juga mengejutkannya, menyebabkan energi dan darahnya melonjak. Untungnya, keunggulan kecepatannya membuat Sue panik sehingga tidak dapat menyerang secara akurat. Dia sudah sangat ketakutan. Ketakutan terhadap Xiaoyan, dan bayan merasuk jauh ke dalam jiwanya, dan dia bahkan tidak berani membuka matanya sepenuhnya. Suara teredam berlanjut. Dan saat ini Xiaoyan menemukan bahwa Sue dengan cepat mendekati Su Xingyi. Dia ingin membuka segel kristal hujan yang menjebak Su Xingyi. Bagus, dia tidak bodoh. Ketika Xuanzan yang berada di atas kapal Void melihat ini, dia sangat jelas tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di medan pertempuran. Namun Xiaoyan pasti tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Bagaimanapun, ada kerugian dalam menggunakan kekuatan 6 sumber. Ini menghabiskan terlalu banyak energi, dan kekuatan Sue pasti akan menurun secara bertahap. Dalam hal ini, Xiaoyan memilih untuk tidak mendekat, tetapi menjauhkan diri darinya. Kemudian dia menampar telinganya, dan pilar surgawi terbang keluar. Cahaya keemasan itu meraung, berubah menjadi ratusan kaki hingga 10.000 kaki. Senjata ini adalah harta paling berharga dari klan Yuanzhen. Ranah kekuatan fisik Xiaoyan masih kurang, tetapi setelah mengaktifkan segel bintang rusak, kekuatannya meningkat drastis. Dia nyaris tidak bisa mengendalikan pilar Tianjun yang besar, dan menjatuhkannya ke arah Sue. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Su Xingyi. Di dalam segel kristal hujan, tubuh Su Xingyi tidak bisa bergerak, tetapi bola matanya bisa bergerak. Melihat pilar Tianjun datang ke arahnya, pupil Su Xingyi tiba-tiba menyusut. Berharap Sue dapat sesegera mungkin membantunya lepas dari segel kristal terkutuk ini. Sue tidak memperdulikan hal lain saat ini, dan meledakkan dengan tinjunya. Dia tidak ingin menyerang Xiaoyan, tetapi ingin membuka segel kristal es dengan kekuatan aturannya sendiri. Menghadapi pilar Tianjun yang menderu, meskipun membawa kekuatan yang begitu menakutkan, dia tidak pernah berhenti sama sekali. Karena harapannya untuk menang tidak ada, dia hanya bisa bertekad melepaskan Su Xingyi dengan segala cara. Hanya dengan begitu dia memiliki peluang untuk membalikkan keadaan. Kalau tidak, begitu dia dikendalikan oleh Xiaoyan dan Bayan lagi, maka situasinya akan menjadi kematian. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.